Halo Tribuner, saya sekarang berada di tengah kebun salak di bekas dusun Tunggul Wulung. Ya, ini masuk di wilayah Kecamatan Turi atau Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, apa yang ada di belakang saya ini dulunya adalah permukiman penduduk. Ya, namanya dulu sebelum tahun 60 itu Dusun Tunggul Wulung. Ya, itu juga mengambil nama seorang pepunden atau cikal bakalnya Dusun Tunggul Wulung ini yang disebut dan diingat warga bernama Mbah Wulung Arum. Konon dia berasal dari Jawa Timur, kemudian datang ke sini untuk menyebarkan agama Islam. Jadi tokoh pemuka agama di Dusun Tunggul Wulung. Ya, nah. Lantas apa yang ada di tempat ini? Ya, di belakang saya sana itu bisa dilihat ada sebongkah batu yang kemudian di dalamnya itu dipahatkan prasasti bertuliskan nama seseorang, yaitu R.M. Haryadi, pangkatnya Kapten TNI Angkatan Darat. Siapa Kapten Haryadi ini? Kapten Haryadi adalah satu di antara para pemimpin pejuang perlawanan rakyat pada Clash kedua. Jadi ini setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada tahun 49, itu terjadi 48-49 itu Belanda kemudian datang lagi ke Yogyakarta, kemudian berusaha untuk mempertahankan kembali kekuasaan dan cengkeramannya di sini. Tetapi Indonesia sudah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Nah, Kapten Haryadi ini adalah bagian dari pasukan, satu di antara perwira yang memimpin perlawanan di Turi pada waktu itu, Kapanewon Turi. Jadi Belanda menyerbu basis-basis perlawanan tentara rakyat yang ada di Turi. Kemudian karena bala tentara Belanda mendapatkan bantuan dari Magelang, maka Kapten Haryadi dan pasukannya mundurlah ke utara, ke lereng Gunung Merapi di sisi barat daya. Nah, pada suatu saat tertera di prasasti ini, pada 5 Januari 1949 pasukan Belanda tiba-tiba menyerbu tempat ini menggunakan kekuatan darat dan juga dukungan dari udara. Penduduk di sini mengingat pada waktu itu pesawat berputar-putar di udara, kemudian menjatuhkan tembakan, bom dan lain sebagainya. Dan Kapten Haryadi tertembak ketika berusaha untuk menyelamatkan diri. Ya, lokasi tertembaknya ya ada di belakang ini. Sekarang diberi tanda batu yang ada prasastinya. Nah, cerita tidak berhenti di sini saja. Karena apa? Karena pasukan Belanda menembaki penduduk, dan satu di antara penduduk di sini yang dikenal sebagai Mbah Kromo Dimejo tertembak di belakang rumah yang ada di sebelah kanan saya ini, yang dijadikan markas persembunyian Kapten Haryadi dan pasukannya. Kula Pak Darto Tunggul Arum, asli Tunggul Arum niki kula lahir-lahiran nggih Tunggul Arum. Kelurahane Wonokerto, Kecamatan Turi, Sleman. Amin ceritane mbah-mbah kula niku turune nalika geger niku Pak Kapten Haryadi niku salih gugur teng Tunggul Kulon. Tembak londo. Ngantos mbah kula napa dados kurbane nggih tembak ngantos dadi kurbane dugi tiwase. Bapak tengah rahang keten iki. Nonton mripaten niku saged mlentuk metu ceritane lho niku. Bapak kula nggih ceritane, kula nek mergo ceritane bapak kula nalika tiwase mbah kula niku ngertosi ki ambak malah sing buka ngen rahange niku mah bapak kula mara tuwa. Pak Haryadi niku waune enten ngen sisih pundi, Pak? Ceritane. Nggih. Dene ajeng mlipir teng mrimah iki. Omahe ngen mriki napa sing? Niki napa niki? Niki lak omah niki. Daleme sinten? Jogobaya nek ngarani. Oh, Jogobaya. Nek dalem Jogobaya nek biyen nek ngarani Jogobaya. Nek sakniki ngarani keamanan
Mbah Bayan. Nggih. Mbak Diki dalamnya Mbah Bayan. Ini niku. Jadi di atas sana itu rumah yang dipakai untuk markas tentara. Terus diserbu dari arah pundi? Dari arah mana? Nek kulon niku nggih iki Pak Wan nembak saking ngene iki. Meninggal pergi ngalor, niku mlipir ngene iki ajeng mlipir pun ketemu kan wonten tentara ngaler anu londo ngaler ketembak ngene. Sudene ngoten niku critane. Terus Bar niku Pak Haryadi dimakamkan wonten pundi Pak kalih Pak Haryadi? Wonten makam tunggul samentara nonton dipendet kalih warise beto teng Semaki durene. Nah, di makam Dusun Tunggul Wulung, bekas Dusun Tunggul ini juga ada nisan yang bertanda bambu runcing serta lempengan seng yang menyerupai kibaran bendera, tetapi ini sudah tidak diketahui makam siapanya. Setelah dari tetenger tempat tertembaknya Kapten Haryadi, saya kemudian diajak untuk melihat tempat tertembaknya Mbah Kromo Dimejo, warga Tunggul yang turut gugur saat pasukan Belanda menyerbu dusun di lereng Gunung Merapi. Ngandhap nika. Nggih. Kek Mbah Kromo Dimejo niku enten Sale ketembak teng rikane ditane. Oh, melampah napa anu mrikane? Numpak motor napa? Mboten trek niki. Nggih. Oke, jadi kita akan melihat dari dekat titik lokasi yang konon tempat tertembaknya Mbah Kromo Dimejo. Mbah Kromo Dimejo ini penduduk Tunggul Wulung pada waktu itu kejadian 5 Januari 1949 dan selain Mbah Kromo Dimejo, di sebelah kiri yang sekarang ini jadi kebun salak ini rumahnya Mbah Darmo pada waktu itu yang dijadikan tempat untuk menyimpan senjata, amunisi dan lain sebagainya, ini dibakar. Nah, sudah berubah jadi kebun salak. Mbah Kromo Dimejo itu konon tertembaknya, jadi mungkin diralat dari keterangan saya tadi ya. Jadi tertembaknya ternyata ada di depan. Ketika pasukan Belanda datang, itu arahnya dari sini nih, dan kemudian di bawah pohon besar itu, di sana ada pohon besar. Sebelah selatan di sana itu. Nah, di sana itu diduga tempatnya Mbah Kromo Dimejo tertembak oleh Belanda. Jadi korban kedua selain Kapten Haryadi yang Mbah Kromo Dimejo itu, dan lokasinya ada di sini. Ini sekarang jadi saluran irigasi ya. Sungai dulu itu sungai di sebelah sini nih, kemudian sekarang dijadikan tempat irigasi. Sekeliling ini kebun salak semua ya. Makanya orang di Tunggularu menyebutnya sebagai kebun salak. Bekas dusun Tunggul Wulung yang sudah lenyap. Inilah dusun Tunggul Wulung yang sudah ditinggalkan oleh penduduknya dan menyimpan sejarah istimewa, bagian dari sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tribuners, peristiwa penyergapan pasukan Batalion 151 Divisi 10 Wirkris 3 yang dipimpin oleh Kapten F.X. Haryadi di Dusun Tunggul Wulung menyisakan cerita-cerita dramatis. Satu di antara saksi hidup berhasil saya temui. Beliau adalah Mbah Slamet atau sekarang disebut Mbah Wiyoto. Beliau tinggal di Dusun Tunggul Arum, Desa Wonokerto, Kapenawon, Turi, Sleman. Di usia yang mendekati 100 tahun, beliau ini masih sangat tangkas. Bertani, memanjat pohon kelapa, ingatannya juga luar biasa. Ketika peristiwa terjadi pada 5 Januari 1949, Mbah Slamet ini usianya sudah pemuda, ya kira-kira sudah 20 tahun dia merasa seperti itu, sehingga dia bisa mengingat secara rinci apa yang terjadi di dusunnya. Pasukan Belanda menyerbu, ledakan bom, granat, tembakan, orang tertembak, riuh rendah, rumah dibakar dan lain sebagainya. Dia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Mbah Slamet bercerita tentang apa yang terjadi di kampungnya 72 tahun yang lalu. Demikian penuturannya.